gimana? Muntah itu. Oke. Oke. Iya, ini merupakan hal yang nggak boleh bukan nggak boleh ya, jangan terulang lagi gitu ketika naik kapal, tapi sangat berkesan sekali gitu. Pasti teman-teman mempunyai pikiran seperti itu ya. Ya kita seperti gitulah. Nah, pertama muntah itu sebenarnya sih pasti pada down ya. Kondisi nggak fit gitu. Kayak gue juga sendiri waktu itu setelah dari Buton gitu menuju pelayaran ke Ternate. Awalnya saat di Sulawesi ke Buton, eh, itu malah kita have fun gitu, have fun, makan banyak di kapal tuh senang-senang lah gitu, senang-senang tidur jam 11 gitu kan. Dari DKI Jakarta sih pagi Senin bawa monopoli ya. Dinas Kebudayaan itu nitipin untuk teman-teman Laskar 4 bawa monopoli gitu untuk main di kapal. Kita main bangun pagi juga, terus seharian full gitu kegiatan, diisi gitu di kapal, entah ngelilingin apa namanya tur ke Dewa Ruci gitu, dari ke Anjungan, ke Buritan dan lain sebagainya gitu. Nah, awalnya itu kalau gua setelah berenang di Buton gitu. Kalau teman-teman ikutin Instagram kita semua kan kita berenang gitu di Buton. Nah, malamnya kita dinner makan malam di kantor bupati Buton kalau nggak salah gitu. Nah, gue itu termasuk yang udah tumbang dari malam itu gitu. Sebelum besok berlayar, udah tumbang, demam, pusing, dan itu nggak ikut apa namanya, kita ada ini ya flash mob. Nah, gue 2 orang itu nggak ikut ya sama Laskar 4 dari Lampung itu nggak ikut flash mob. Nah, dari situ minum obat, itu alhamdulillah itu langsung seger badan besok. Nah, pas di kapal, pas kita apa namanya lepas sandar gitu berangkat ke ke Ternate. Nah, dari situ terasa banget kok ombaknya, itu kan kalau dilihat di peta itu masih nyambung ya, di Laut Banda gitu. Nah, ombaknya pun terasa banget gitu. Kita habis itu iya, kegiatan itu kita perkenalan alat selam gitu. Alat selam itu kira-kira siang gitu. Nah, itu siang pokoknya udah mau lepas dari Laut Sulawesi Tenggara gitu. Nah, apa namanya, saat materi berlangsung itu pokoknya habis makan. Nah, itu dari situ awal gue muntah tuh. Awal muntah. Angga gue sendiri ada 2 orang yang nyusul, gue langsung turun ke kamar mandi. Apa namanya, pokoknya kamar mandi dah. Kamar mandi muntah tuh, gitu. kamar mandi tuh tempat paling salah buat muntah karena paling goyang di situ. Iya, bener. Parah. Gue situ muntah sekali nih, mau muntah lagi. Pokoknya, aduh, ya kayak, aduh, ini kayak udahlah, mending gak usah hidup. Itu baru pertama kali muntah itu. Setelah itu, iya bener bang, itu salah. Karena goyangannya kerasa banget. Nah, dari situ baik itu kegiatan nggak lanjut, langsung pindah ke kamar. Tapi salahnya gue minum obat antimo, karena waktu gue turun dari pelayaran Sulawesi ke Buton itu gue minum antimo, dan itu ngantuk banget kegiatan bener dah. Pas nyampe Buton tuh ngantuk banget, mau tidur gitu, nah gue minum antimo, gue cuman makan roti apa itu, karena kan kata dokter Aulia jangan sampai kosong perut kita kan setelah muntah, isi apa aja gitu. Jadi makan roti, tidur, bangun sore gitu. Nah, sore itu muntah lagi. Beneran, muntah lagi gitu. Aduh. Jadi habis itu habis muntah lagi makan malam ya. Makan malam. Nah, malamnya tuh nggak muntah karena langsung tidur nyampe karena udah jam berapa, bangun jam 3 pagi ya, gitu, ngebantu tuh ya, karena udah ngantuk ya, ngebantu ya. Nah, benar. Karena kan itu dari kita awal Buton kegiatan udah padat gitu. Jadi tidur kita agak awal. Biasa kan sampai malam banget gitu main monopoli, dan itu nggak main karena dari situ ombak udah kerasa gitu. Kata nakoda kalau nggak salah gitu, itu sekitar 4-5 meter loh malam ya. Malam. Nah, siangnya itu 2-3 ya, kalau nggak salah gitu. Nah, dari situ disaranin tuh sama ABK, siapa yang namanya lupa gitu. Bukan dokter Aula gitu. Jangan kalau kita mabok laut, kita disaranin naik ke
ke geladak Atas. gitu, ke geladak ke atas. Geladak, Ha. Nah, Heeh. geladak bener geladak. Kita pun nyari suasana yang membuat tubuh kita enak gitu. Nah, di situ awalnya enak ya. Nah, abis itu ada teman main ke Anjungan, dia diajakin ke Anjungan yuk kita lihat apa namanya navigasi lah, di navigasi. Itu juga agak hujan gitu siang-siang. Nah, dari situ, aduh, dari situ, ya Allah nih emang bala sih itu bener ngajakin kayak Bala, gini. bala. Salah. Langsung gitu. Pokoknya goyangnya kerasa banget langsung. Dan posisi gue salah. Kita nih harusnya biar apa ya, biar enak lagi, biar kondisi badan kita fit, kita harus ngikutin arah ombak kapal gitu. Jangan kita ngelawan, Iya, sama kita posisinya harus keburitan. Jadi, nah kalau gue itu posisinya ke lambung Iya. kiri gitu. Dari sebelah kanan pintu masuk Anjungan. Nah dari situ, goyang perut, pokoknya diketawain sama BK. Di Anjungan sebenarnya enak banget, malah mabok. Gue diketawain gitu, ketawain sama BK. Dan itu, inilah langsung mabok gitu. Nah dari situ mabok ya. Nah gue langsung, itu kan siang ya, itu makan siang. Langsung ke long room gitu, ke ruang makan. Padahal itu baru makan makan sarapan gitu, apa gitu ya, lupa. Pokoknya itu enak banget, jahe sama apa Pagi gitu. Nah di telur. situ gue muntah Pagi lagi. telur. Enggak, Biasa pagi bukan telur. bukan makan berat. Makan ringan sih. Biasanya kan disediain jam 9 jam 10. Bubur kacang hijau gitu sih biasa kalau pagi. Nah iya, bubur yang hijau tuh lah. Nah kan disediain. Nah gue makan tuh, enak. Habis muntah kan, harus diisi lagi. Nah salahnya, kan gue disarankan juga. Setelah itu sih, setelah muntah itu, jangan makan yang berkuah gitu. Sama minum jangan banyak. Nah itu kan, apa namanya, perut goncang loh. Nah dari situ gue lagi makan ya di ruang makan gitu, di depannya kan ada kayak ini, gue muntah di situ sumpah. Yang lain pada makan, gue muntah di situ sumpah. Tapi lu muntah ke lantai atau ke meja atau kemana? Ke lantai luar sih. Jadi pas lagi di jalan gitu, di jalan, tapi yang lain pada ngeliatin gimana gue muntah. Iyalah. Dan itu muntahnya air semua. Iya, Karena iya. minum kacang hijau sih, iya kacang hijau. Iya. Jadi pokoknya air semua lah. Semua. Nah dari situ dikasih apa obat sama dokter Aulia, min sih rasanya enak gitu, min. Nah itu makan lagi. Nah makannya kering, cuma makan nasi sama tempe. Udah habis itu minum Iya. antimo. Habis minum antimo, tidur. Nah gue nih tidur paling lama itu. Gue tidur siang, bangun lagi, makan malam, tidur lagi tuh sampai jam 3 pagi. Iya. Dan besoknya itu udah masuk Laut Maluku. Nah masuk Laut Maluku itu udah tenang. Udah tenang. Pulau tuh, iya. Iya, udah Kalau kangen pulau, benar. Kalau lu lihat pulau lu udah tenang deh, karena ombaknya ada yang ngalangin gitu. Benar bang, benar. Itu sih sedikit ini ya cerita dari gua gitu. Pokoknya total ya, gua muntah 3 kali sehari, udah minum obat gitu. Selama 2 hari itu. Iya, selama 2 hari itu. Oke. Itu. Oh iya, kacamata lu bisa pecah gimana ceritanya, Sok? Pertanyaan dari Nopal tuh. Kacamata lu pecah gimana? Kacamata lu pecah gimana ceritanya? Ini lagi tidur sih. Kan gue tidur itu tangga turun, nah terus sebelah kanan tuh kamar gua. Nah posisinya nih kacamata apa? Kasur gua juga di situ. Di situ ya. Tapi bersih kan, tenang aja kok. Nah posisi kacamata gue tuh salahnya sebenarnya nggak salah sih. Gue nggak tahu tiba-tiba tuh ada buku. Nah posisi kan tidur gini, dan gue langsung ke atas buku. Nah tiba-tiba bunyi krek gitu. Pas gue liat, ya kacamata gue. Itu juga malam-malam. Itu pas lagi OTW dari Sulawesi ke Buton itu. Sulawesi ke Buton. Tapi parahnya nih ya itu dari Buton ke Ternate. Jadi kayak gini. Bukunya siapa tuh? Bukunya si Zukri ya? Iya, Bu Zukri. Samping gua Zukri. Dia juga ini loh, maboknya paling banyak juga loh. Bahkan dia paling awal di batch cengkeh, dia tuh paling awal mabok. Cuma yang berkelanjutan lu ya. Nah iya, makanya gue dijulukin si paling mabok itu di logbook. Aduh parah dah. Mantap.
Yuk kita lanjut ke anak yang udah dirawat dari Ternate. Silakan Bara. Oh, Bara. Halo, selamat malam. Kedengaran nggak suaraku? Selamat malam. Iya, wih brewoknya keangkat-angkat tangan tuh gimana? Iya. Terus pas naik kapal itu mulai berasa lu di mana nih? Gue pengen nyocokin ini persepsi lu sama gue kan satu kapal. Oh, gini. Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya yang nggak mabuk-mabuk banget, soalnya dulu tuh pernah juga naik kapal sebelumnya. Saya kan aslinya dari Sulawesi Selatan dan tinggal di Kalimantan Timur. Nah, itu tuh sering dulu bolak-balik naik kapal. Cuman ya nggak mabuk. Kalau mulai mabuk itu pas di ini sih. Hampir semuanya mabuk kecuali yang dari Ternate Tidore. Bang, itu cuma sejam Pele. Iya. Gak ada beras. Aku tuh ini ya. Dari awal sebenarnya di Tidore itu mau pas arah ke Tidore itu sebenarnya sudah mulai agak-agak ini, cuman karena jaraknya 1 jaman lebih aja ya. 2 jam kalau nggak salah. Nah, itu tuh kayak aku tahan-tahan aja, ini masih bisa ditahan. Ya udahlah gitu ya. Ya udahlah, masih bisa. Nah, tapi pada saat yang paling berat itu saya yang ini sih, yang pas dari Tidore ke Bandanera itu. Nah, itu sih yang paling berat. Sama ke Kupang lebih berat mana? Kalau jujur aku paling berat itu di ini, dari Tidore ke Bandanera. Kenapa? Karena posisinya tuh baru sakit itu ya? Iya, awal-awal transisi masih habis sakit, habis di opnam. Nah, itu baru mulai masih adalah efek-efek dari obat itu. Nah, beberapa ini sih paling berat sih di situ, sampai kayak rasa muntah kuning itu saya rasakan di situ tuh, sampai yang depan itu tuh awalnya kan malamnya itu masih karaokean ya. Kayak, iya, yang kita kira seluruh malam akan seperti itu gitu kan? Iya, masih pesir banget ya. Kayak enak banget ya naik kapal bisa karaokean tiap malam sambil makan ya kan? Tiba-tiba besoknya kan? pengen keluar kasur ya tiba-tiba goyang. Anjir. Aku setelah itu makan itu di depan ruang makan tuh langgananku muntah. Apa yang ku makan itu muntah. Nah, itu sampai kayak bisa makan lagi itu tuh kurang lebih 2 hari itu tidur. Aku sampai sumpah aku nggak tahu hari siang ini antara siang atau malam gitu. Cuman yang iya karena yang paling berat itu aku susah tidur sih yang dari Tidore ke Bandanera itu aku susah tidur. Tapi kalau yang di Kupang itu betul-betul tidur sih. Maksudnya di 3 hari itu aku full di tempat singgasanaku. Mungkin teman-teman bisa tahu ya singgasanaku di mana. Singgasanaku itu di depan ini ya, depan tangga itu. Yang iya di situ tuh. Tapi tempat paling nyaman sebenarnya situ. Emang itu paling stabil kata Pak Komandan. KRI Dewa Ruci ini nonton nih, halo siapapun adminnya, halo menyaksikan. Yang di pas ke Kupang ya, pas di Kupang itu arah ke Kupang itu kan nggak makan ya, berapa 3 hari saya nggak ada makan, nggak ada pindah dari tempat situ, nggak ada. Datanglah dari ABK KRI Dewa Ruci dokternya itu ngasih biskuit. Paulia. Oh biskuit ajaib itu ya. Iya, dikasih obat trauma dulu kan, asam lambung. Makan ini dulu deh. Makan. Terus dia bilang, ini ada biskuit. Ini setara sama makan siang bisa sampai malam. Mas, aku sampai kayak nggak percaya kan, kayak, hah? Biskuit sekecil ini bisa bertahan gitu kan. Tapi padat banget sih biskuitnya, parah. Terbukti kan? Padat banget kan? Emang. Terbukti. Nah itu sih, kalau sampai kayak punya kepikiran gitu, nemu pulau gimana, mending saya diturunkan di pulau itu sih. Ya, super. Kayak opsi pemahaman. Iya, opsi kayak halusinasi itu ada, kayak mungkin nggak sih ada something itu ada pulau yang bisa kayak berenang gitu, kasih pelampung. Nanti kalau kapan-kapan bisa dijemput lagi nggak apa-apa dah.
Baru yang ini sih, di pelayaran itu kayak lebih mendekatkan diri sama Tuhan ya sih? Iya benar. Gua udah sampai di poin yang kayak ya Allah, kalau misalnya ini waktunya ya Allah, Sama-sama. apa cabut lah ya Allah. Iya, Iya, soalnya aku bilang gue tuh tuh gitu. hidup tuh pun kayak apa ya, serba salah gitu loh. Gue bangun, gue muntah, tidur negak antimo 3 udah badan gue udah kebal gitu loh. Akhirnya yang tadinya antimo 1 bisa tidur 8 jam, gue akhirnya 1 tuh cuma 6 jam. Akhirnya gue harus minum 2. Bangun salah juga gitu, akhirnya muntah lagi. Makan paksain sampai gue ketok-ketok. Ayo masuk sampai situ gue pantengin kan dikit, semua nontonin gue lagi bocah-bocah ya kan, gue mampus gitu, langsung kresek itu gue tarik deket tangga, gue langsung muntah gitu. Ada yang ini kan, yang aku kan nggak pernah jadi penanting ya. Iya gimana lu buat hidup sendiri aja susah ngurusin orang. Gini, pada saat yang dari Kupang itu kan, iya, yang arah ke Kupang hari pertama itu baru lewatin Banda kan. Itu kan kita kayaknya makan siang kalau nggak salah ya. Makan siang. Kita kan berangkat pagi nih. Terus aku bilang, ya udah, aku jadi penanting masih sanggup. Aku baru ngambil 1 sendok. Itu tuh sudah memuntah. Jadi aku habis ambil sendok, habis itu aku udah kembali lagi selama 3 hari itu. Dan yang ini sih agak kecewa kemarin tuh sampai kayak kan sempat diinfokan kalau kita tuh nggak turun kan. Kayak sudah sampai frustasi banget ya nggak turun. Kita 4 hari di laut itu ya. Kayak sudah nggak apa ya. Kayak betul-betul butuh daratan sih aku. Iya. Dan ada ya pepatah bilang apa ya, nenek moyang kita seorang pelaut ya. Lu bukan kayaknya. Iya, kayaknya bukan. Seorang agraris. Iya. Agraris, lebih ke pegunungan sih. Iya, orang gunung. Tapi itu sih berterima kasih sama diri sendiri bisa bertahan, bisa ngelewatin semua. Ya jalan Tuhan lah, kita dipertemukan di KRI Dewa Ruci dan kita bisa selamat lah. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Baik. Jadi yang terpilih ini betul-betul kuat. Ya. Terus kita lanjut deh ke Firman dari Gorontalo. Asik. Udah nyaut tuh ya. Semuanya udah rame tuh. Firman dari Gorontalo. Tapi gue pengen nanya ke semuanya dulu deh. Kalian tuh lu kalau Firman emang orangnya mabok daratan ya orangnya. Di darat pun mabok ya? Iya mabok. Kalau Saka sama Bara mabok nggak di darat? Biasanya. Enggak. Aku enggak. Gue enggak, Bang. Gue enggak. Gue enggak, lu enggak. Oke. Jalanan jauh gitu enggak. Berarti emang ini ya. Kalau Firman di darat pun dia udah mabok. Jadi iya mabok. Apa ya? Waktu naik itu tuh bukan, pasti bukan pelaut dia nenek moyangnya, aku yakin. Bisa. Apalagi pedarat sama. Tapi kalau darat sama laut lu lebih parah yang mana, Man? Kayaknya lebih parah laut lah. Pusing di laut tuh kayaknya nggak bisa kutahan lah. Pusing kali. Karena goyangnya itu gimana ya? Kalau darat kan kita masih bisa ngelihat depan geraknya kemana, terus kita bisa antisipasi oke nanti gini. Laut tuh, apalagi lu kemarin kena selat Bali ya kan? Iya, Selat Bali. Selat Bali tuh goyangannya luar biasa. Nah, yang cerita yang paling lucu nih, kan kalau malam nih aku kan nggak makan karena mabok, pusing tidur nih. Nah, tiap pagi itu aku jadi penanting. Walau bukan jadwalku karena ini kan perut kosong. Jadi pokoknya tiap abis dari BAB dari kamar mandi kan lewat tuh. Pura-pura aku lewat depan dapur. Pura-pura lewat depan dapur. Nah, dipanggil lah sama ini yang tukang masaknya KRI Dewa Ruci. Dek, penantingnya mana? Oh ya, kebetulan saya penanting. Jadi langsunglah ku ambil makanannya. Ku ambil semua. Tanpa bertanya ke siapa? Ke ketua kita, Damar. Langsung ku ambil, ku antar ke tempat makan. Nah,
disampailah ini yang memang penanting beneran ditanya, kok kamu kamu udah ambil ini man makanan. Penanting kah? Bukan bang, cuman bantu-bantu aja. Oh bagus lah. Mau hidup gitu ya. Teruslah bertanyalah aku ke ini ke penanting sebenarnya. Bang boleh gak aku makan duluan? Udah lapar nih. Mumpung nggak ada gelombang nih bang. Mumpung nggak ada gelombang, jadi aku makan duluan lah. Tapi yang herannya, aku tuh kalau muntah tuh nanti pas habis makan. Ya. Kalau nggak makan nggak muntah. Soalnya nggak ada isinya apa yang mau dibuntahin juga ya kan? Iya juga sih. Pokoknya habis makan itu muntah. Tiap kali masuk muntah lagi. Tiap kali masuk muntah. Tapi sampai di poin yang ini nggak? Gue soalnya waktu itu malam-malam ya. Gue salah banget tuh. Gue waktu malam, jadi gue dari atas itu di Geladak itu udah, pokoknya semua yang dikasih tahu sama dokter Aulia untuk mengantisipasi mabuk laut, perut harus diisi. Kalau pusing naik ke Geladak H. Terus kalau udah ke Geladak H, lu lihat kejauhan, terus lihat ombak, antisipasi gerakan. Itu semua udah gue lakuin. Nggak berlaku bang. Nggak efektif gitu loh. Nggak ada yang guna gitu loh. Semua ininya dia. Akhirnya gue turun ke bawah. Terus akhirnya minum antimo aja sama dikasih anti asam lambung gitu kan. Oke, asam lambung nggak naik. Antimo, oke gue tidur. Salahnya gue kebangun tengah malam, dan tengah malam itu ombaknya lagi 5 meter kayaknya sih. Iya kayaknya yang malam itu lagi 5 meter tuh OTW ke Banda. Nah udah goyang begitu gue ini sok-sokan, aduh belum maghrib belum isya, ya udah gue wudu dulu deh, gue kamar mandi pipis ya kan. Terus pipisnya yang begitu ambil goyang-goyang gitu kan di kamar mandi paling depan. Udah salah begitu gue ini kan aus gue minum. Habis minum muntah air ya kan. Habis muntah air itu gue langsung ke dapur ngelihat itu ABK lagi makan. Gue bilang kok bisa ya mereka makan kayak gini. Gue nanya Pak. Iya kuat ABK-nya bang. Iya. Terus Pak ada makanan nggak Pak? Saya laparan Pak makan malam. Oh nggak ada pop mie aja. Ya udah saya bikinin pop mie. Ya udah gue makan pop mie. Udah makan pop mie, gue di bawah. Abis tuh pop mie tiba-tiba goyang lagi. Gue padahal udah duduk di titik paling stabil tuh deket Singgasanaya Barat tuh. Itu tau kan yang kotak kayu di kamar kita itu loh. Nah, gue duduk di atas itu, gue bersemedi di situ nungguin. Tiba-tiba gue habis makan pop mie itu, pop mie-nya ke-refill lagi penuh. Satu kamar kebangun. Terus gue abis gitu gue buang pop mie-nya, abis itu nah perut gue udah kosong gitu kan. Abis itu gue muntah yang kuning itu tuh, yang pankreas sama asam lambung itu keluar. Terus si ada Welem ya. Welem cuma lagi tidur gitu, cuma kebangun diri. Oke bang, begitu doang nanyanya, nggak ada empati sama sekali gitu. Oke bang, oke. Itu pokoknya salah banget lah bangun itu. Pokoknya kalau perut kosong itu sebenarnya kalau misalnya sebenarnya advice-nya dari dokter itu benar, perut jangan kosong, cuma diisinya jangan pas lagi goyang. Betul. Iya, diisinya karena lagi pasti nggak ada ombak. Pasti keluar lagi bang. Iya, keluar lagi. Nggak guna. Trik-trik apa aja yang udah kalian lakuin dan ternyata nggak berguna? Silakan mulai dari Firman. Kalau saya sih trik yang dari sarannya ini komandan dokter itu Aulia, disuruh minum obat nggak mampan. Tapi yang paling mampan tuh di aku tuh bang ini tidur. Emang ya. Mampan Itu aja. Tidur. Itu aja emang. Tidur emang mampan sekali bang. Ya. Terus kalau Saka apa? Tidur juga ya? Yang lain-lain nggak ada? Tidur. Yang Cuma gue usahain naik Geladak Cuma ya kira itu temen apa ya? Malah itu ngajak ke Anjungan. Salah. Kirain lebih baik. Salah. Ternyata ada di situ. Waduh. Muntah juga. Salah. Lu kalau udah masuk bener sih, tidur. Udah ngelihat apa benda-benda di situ ya kan, lu fokus satu titik terus lu goyang, mata lu bilang lu diam aja tapi kuping lu goyang. Aduh. Kalau barang nggak usah tanya, dia nggak hidup ya. Di kapal. Aku nggak ada ngelakuin tips apa coy. Untuk nafas aja tuh alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Mayat hidup deh di kapal.
Sama apa lagi Sak tadi? Eh, kata siapa ya, satu hal lah, itu tuh dia dari Risman. dari Maluku Utara gitu. Itu juga dia Risman katanya ikutin aja gerak kapal mau kemana ya, ikutin juga kanan kiri sama aja. Yang Nggak gue ada. ikutin apaan anjir? Gak ada kak. Soalnya kan biasanya apa namanya, kita kegiatan di atas ya, ngikutin ke atas, ngikutin kanan kiri sama aja nih kok, malah mau muntah. Ya udahlah, ke bawah tidur aja mendingan. Emang tidur sih solusinya. Apa yang mau diikutin ya kan? Bingung kadang-kadang. Tapi aduh parah lah. Tapi kalian kan berarti selama kalian dan selama kita semua ya, memasukkan diri gue ke situ, selama kita semua mabok itu dan mengantisipasi dengan tidur dan tidak bergerak kemana-mana itu, maknanya adalah kita nggak bisa berak dan pipis. Kalian gimana? Kakak dalam Nah, deh. kalau aku sih Bang, tahan aja dulu. Biar udah di ujung, tahan aja dulu. Karena kalau pasti bangun pusing Bang. Pusing. Iya. Nanti udah Tapi memang berasa ya? Berasa mau pipis, mau berak gitu ada ya? ada Bang, ada. Tapi Kalau masih Kakak? bisa ditahan sih. Kakak gimana? Kalau gue malah selama pelayaran yang ombaknya besar itu nggak kerasa sama sekali loh, berak kecil. Karena ya kita makan, kita keluarin lagi, apa yang mau dicerna perut. Iya. Jujur. Nah, waktu dari Sulawesi ke Buton itu setiap pagi, jujur, karena porsi makannya bener gue banyakin, kalau nasi banyak, banyakin aja. Kata orang-orang kan jangan banyak-banyak, nanti mabuk laut gitu. Mana udah di inilah, nggak terbukti gitu. Ternyata terbuktinya pas ombak gede. Pada situ. Itu sih. Sedekah laut langsung ya. Nah, benar sudah. Kalau Bara, masalah pipis sama beraknya gimana Bara? Sumpah lah, aku nggak ada ke WC coy. Aku ini mungkin karena nggak ada cairan masuk dan cairan keluar terus lewat muntah kan, mungkin. Jadi pencernaan itu nggak terlalu bekerja lah. Cuman sebenarnya nahan kencing tuh ini sih gara-gara AC-nya sih. Iya. AC-nya Dewa Ruci itu luar biasa emang. Iya. Dingin banget. Dingin. Parah. Kayak kulkas. Tapi gue sama tuh sama Bara sama Saka, nggak berasa sama sekali. Badan gue kayak menolak untuk mengeluarkan apa-apa di sana. Iya. Karena nggak nyaman. Orang-orang tuh sudah pergi mandi ini, cuman gue nggak. Untuk bergerak itu aja kayak butuh effort lebih. Iya. Bener. Ayo naik ke Geladak H gitu. Gue keluar kasur aja nggak bisa, nggak ada energi lagi. Makanan nggak ada masuk. Sekalinya masuk keluar lagi. Ada teori yang aku pakai. Itu kan makan ini ya, makan bakso ya. Kan ada tuh ya, masih awal-awal kan baksonya tuh masih ada yang ukuran kecil-kecil gitu ya. Iya. Jadi tuh aku nggak terlalu banyak punya, aku tiba-tiba langsung masukkan aja. Jadi aku berharap itu tuh nggak biar nggak keluar. tapi utuh gitu ditelan lah. Jadi pas keluar tuh bakso utuh. Itu kasih aja dah. Nih, bakso samudra nih. Bikin wadah taruh nih. Nggak usah beli. itu sebenarnya tips, cuman nggak bisa ini coy, nggak bisa berhasil. Aduh. Bener sih, pasti dari kita punya tips gitu untuk membuat perut kita bagaimana terisi nggak muntah lagi, tapi nggak ada yang berhasil. Nggak ada. Ke naluri bertahan itu sih. Iya, coba. Tapi gue berasa sih waktu hidup. pertama dari Tidore ke Banda Nera itu kan ombak kena 4,5 meter sampai 5 meter, gue lupa. Pokoknya sekitar segitu. Itu gue tumbang. Tapi setelah itu begitu gue mulai pusing itu di 3 meter tuh mulai pusing. Tapi begitu arah ke Kupang di samping Pulau Timur 2,5-3 meter tuh, setelah lewat ombak 7 meter yang segitu tuh kayak badan kita udah
apa ya, adaptasi lah, ya kan. Itu gue merasa banget sih, karena gue yang pas pertama dari Tidore ke Banda Neira itu sumpah 2,5 sampai 3 meter pun udah mulai tumbang, udah kayak nggak bener nih pala gue nih, langsung turun tidur. Dan bener yang dibilang si Bara tadi, emang kita udah nggak tahu hari ya kan, kita tidur jam berapa, pokoknya kita patokannya tuh cuma ada azan ya kan, ruangan istirahat selesai itu aja. Terus habis itu waktu sholat, kiblat itu doang. Terus pengen sholat juga, ya udah tayamum aja di kasur ya kan. Pas ombak 7 meter itu gue inget banget tuh si Noval masih sok-sokan pagi-pagi mau sholat berdiri dia. Mau sholat berdiri. Udah begini Allahu Akbar dung gitu, akhirnya itu dia duduk. Ya lucu, pagi-pagi kata reporternya Indonesiana, dia naik ke atas waktu pengen ke Kupang itu, dia naik ke atas ngeliat di geladak masih ada yang sok-sokan, bukan sok-sokan sih maksudnya, masih ngadain sholat berjamaah ya kan, terus sholatnya pada pakai kuda-kuda semua. Allahu Akbar. Udah begitu semua. Dia orang pengen silat atau pengen sholat ini, salah huruf kayaknya. Itu udah lucu banget itu. Itu emang udah nggak kondusif sih, emang nggak bisa ngapa-ngapain. Dan gue paling panik itu waktu siapa yang paling tahan di kapal kita tuh ABK-nya Hamin ya, pokoknya yang anak Pademangan tuh, anak Jakarta. Dia turun ke bawah sama orang dapur, udah ngobrol-ngobrol, dia bilang, Pak Komandan ini tadi ini juga mabok juga. Nah gue tuh pas gue kebangun itu ibarat kata gue udah putus asa ya, terus gue dengar Pak Komandan mabok, itu gue langsung ya Allah, kalau ini waktunya ya Allah. Terus mesin mati ya kan, mesin mati, terus kik dia coba nyalain lah, itu gue langsung ya Allah, asyhadu alla ilaha illallah, gue udah kayak gitu, gue udah putus asa. Pikiran tuh udah jelek banget, tapi begitu sampai darat tuh kayak kalau diingat-ingat manis juga kenangan itu ya. Iya, berkesan banget gitu. Terasa bah, kalau di kos itu sendiri tuh terasa kayak yang awalnya banyak yang teriak-teriakan, kayak misalnya Ade ya yang suka teriak-teriak ya. Pas di kos itu kayak masih kebayang sih. Aku lebih kebayang suara-suara teriakan mereka sih daripada ini kan. Iya, teriak yang apalagi kalau sendiri kan, tiba-tiba nggak tahu ngapain, tiba-tiba kayak ingat gitu, jadi sedih sih. Betul sendiri gitu kan. Pagi-pagi dengerin anak-anak cewek bikin pengumuman gitu kan. Tapi gue nggak tahu ya kenapa ya anak-anak cewek di Laskar Rempah kok pada tahan ini semua ya. Iya. Tahan mabok semua. Di batch Pala nggak ada yang mabok kecuali si Jen paling cuma pusing aja. Tapi yang lain nggak ada. Sumpah. Mantap. Tips dan triknya apa nih? Iya, mungkin mereka pengecualian ya. Gue nggak ngerti gimana itu. BTW ada yang pas turun dari kapal masih kerasa goyangnya nggak? Oh itu semua. Pasti. Pas sujud apalagi tanah itu kayak ini, kayak gelombang jari itu nggak? Tanah. Kukira gempa bumi. Pas sujud tuh Allahu Akbar. Tapi cekeh yang waktu Ternate kita yang ketemu itu benar-benar nggak kerasa, dan Gus Diri pun nggak kerasa goyangan. Nah dari Sulawesi ke Buton, di Buton tuh kerasa goyang, tapi setelah lewat laut lepas Sulawesi Tenggara sama laut Maluku, nah kita kan ketemu gitu, dan itu ya tau lah anak-anak cekeng ngeliat kan, itu kita nggak kerasa sama sekali, bener loh. Dan gue pun nggak kerasa sama goyang, dan kok beda gitu, entah mungkin karena dari bener-bener itu waktu kita lewat laut Maluku itu tenang banget, bahkan kayak kolam tapi luas gitu, bener tenang banget, bagus sih bang. Itu ya. lagi kalian nggak ada ombak sama sekali. Itu lagi musim lagi bagus sih, lagi benar-benar nggak ada ombak bulan Juni kemarin. Mungkin dari situ sih adaptasi juga dari ombak besar, terus ke benar-benar nggak ada ombak ya. Jadi kita ya naik kapal aman gitu. Bisa ombaknya tenang banget. Bisa bikin acara, bisa bikin kegiatan apa gitu. Benar-benar dari situ baru udah have fun lagi lah. Iya. Terus apa aku mau nanya, batch kita tuh ngapain aja sih di kapal itu? Aku nggak ada tahu ya. Jadi nih ya tanggal dari Tidore awal-awal sempat main game ya kan. Terus abis itu kita
mencoba menari. Habis menari itu revisi. Pas revisi itu gue sama Prima, sama Apoy, sama Ali itu di Anjungan. Nah, gue tahu Anjungan tempat yang salah itu pas itu tuh. Karena pas kita duduk di Anjungan itu goyangannya tuh luar biasa memang. Kita kan ngejar wifi kan di situ. Buat nyari lagu dan sebagainya, kita ngejar wifi. Goyang di situ, gue udah mulai, nggak bener nih. Gue langsung, gue izin ya, gue keluar, gue baring di itu, di tengah-tengah, di lantai kayu itu gue baring. Terus habis itu dokter udah mulai ngeliatin gue. Terus gue langsung ke pinggir, pegangan sama itu, gue langsung keluar muntah air doang itu, awal-awal. Belum keluar isi semua. Habis itu baru di bawah kebangun tengah malam, itu yang muntah. Terus besok paginya, makan telur baru masuk itu yang ya sama kayak Firman sama si Saka lah, baru masuk makan keluar muntah. Emang gitu, emang nggak bisa dimasukin apa-apa kalau lagi kayak gitu. Udah Karena konsepnya ya? kayak gitu. Udah kayak gitu emang nggak bisa dilawan. Apalagi waktu arah Kupang itu kalau misalnya dari Tidore ke Banda Merah itu geraknya misalnya kanan kiri atau depan belakang. Kalau arah Kupang itu kita kena angin timur sama angin selatan. Jadi ombaknya tuh kayak ada yang dari sini, jadi benar-benar goyangnya tuh begitu. Terus gini, terus nanti ke samping lagi, terus yang nyetir kapalnya dia mencoba kayak ngelewatin polisi tidur miring gitu, tau nggak? Jadi dia gitu, jadi kapalnya dimiring-miringin gitu. Terus gue mental-mentalnya nyamping gitu, teng gitu. Tiap kebangun muntah lah langsung, kebangun nih di kasur aja nih melek gitu, gue langsung nyesel. Ya Allah, kenapa gue bangun ya Allah gitu. Gue sampai teriak-teriak, tolong dong biusin gue biar gue bangunin sampai Kupang aja gitu loh. Emang parah banget. Sampai pokoknya dia ngindar-ngindarin begitu tuh udah aduh. Kebangun itu udah salah banget. Dan posisi tidur lu paling enak gimana, gue mau nanya semuanya. Apakah terlentang atau miring dari Firman? Kalau gue sih lurus aja, nggak terlentang, nggak miring. Paling nyaman. Yang penting pakai selimut. Soalnya kan bertepatan pas di bawah AC tuh tempat tidurku. Jadi dingin sekali. Kasur lu di samping AC itu, paling atas. Iya. Jadi dingin sekali, terasa sekali. Mungkin. Pak Komandan dulu di situ katanya. Pantas. Terus kalau Saka posisi tidurnya posisinya? Iya, yang paling enak. berbaring terus, pokoknya nyari bahan-bahan gitu tutupin biar hangat banget gitu. Karena waktu muntah kedua kalinya tuh ya, yang ketiga kalinya habis minum antimo itu kan tidur berpanjang gitu. Ya udah itu pokoknya setelah itu melewati laut lepas Sulawesi Tenggara aman gitu, memasuki laut Maluku gitu. Dari situ dan dari situ gue pindah kasur ke paling kan kita turun tangga, mentok paling pojok atas. Nah itu kan setiap kamar kan ada skat gitu ya. Iya. Ada skat, nggak di situ ya goyang sih. Tapi di situ nggak kena AC malah gitu. Karena dari AC juga masuk ke perut. Nah itu sama kepala ke situ. Jadi lu lebih ini ya, nyari posisi yang nggak kena AC ya. Suhu itu main peran besar buat lu ya. Suhu dan angin. Kalau Bara gimana? Kalau aku sih untuk posisi dan mengkondisikan diri itu paling enak gimana? Sebenarnya tuh posisinya semuanya sama aja sih. Lebih gini sih. Kalau aku sudah di posisi iya. Jadi kalau di posisi miring ya udah sebisa mungkin tidak bergerak gitu kan. Nah, itu sih kalau bergerak itu baru terasa lagi gitu. Jadi di mana mau baring kiri kanan terlentang sama aja sih, tapi lebih ke setelah misalnya terlentang ya udah nggak nengok-nengok lagi sih, lebih kayak gitu, kayak lebih ke mayat hidup sih. Iya. Kalau gua soalnya miringnya paling enak tuh kiri, neken lambung. Soalnya perut pas udah kosong itu gue sempet kayak apa ya, sempet yang asam lambung tuh berasa kayak asam lambung tuh jalan-jalan di lambung gitu loh. Jadi udah serba salah juga tuh, perut kosong tuh nggak enak banget di situ. Kayak berasa ke kikis-kikis gitu perutnya, nggak enak lah pokoknya. Makanya gue paling enak tuh miring, karena kasur gue paling bawah, bener-bener samping tangga, lu turun tangga kanan itu paling bawah tuh kasur gue. Gitu, tempatku tuh bang, tempatku. Oh emang lu ya sama, iya makanya. Iya.
Paling bawah. Enak di sana. Untung nggak ada yang Enak di ngeklaim garansi ya. Asuransi ya. Asuransi ya. Si Bara mau Aman, ngeklaim ya aman. katanya. Aku ngeklaim sekali. Oh buat yang di apa? Ternate apa tidur itu? Di Ternate, aku ngeklaim di rumah sakitnya. Hmm. Oke, kita lihat-lihat komen ya kalau ada pertanyaan. Kalian total berapa kali konsul atau iya, ngunjungin benar. dokter Aulia? Kalau aku sih 1 kali, Bang. Sekali aja. Bara, Apa? total ngunjungin dokter Aulia ke ruangan atau langsung nemuin? Ditemuin sih. Aku berapa kali sih ditemuin, dicek gitu. Mas, nggak apa-apa. Aman. Gitu sih. Soalnya aku Kalau nggak ada aman. keluar dari ruangan. Memang nggak ada bisa keluar dari... Sama. Pokoknya Oh, iya. pala tuh nasibnya gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain emang pas 7 meter itu emang lumpuh semua. Iya. Yang paling tahan itu paling Eja tuh sempat ngambilin opor ke atas, terus nyuapin kita satu-satu ke bawah, beneran, sampai kayak gitu. Kita disuapin satu-satu, 3 suap aja bang, 3 suap, iya masuk. Pas udah selesai, udah muntahin lagi. Tapi Parah, ya. setelah kunjungan itu, kalau gua kan ada berapa ya? 4 kali kalau nggak salah itu. Jadi setelah mau muntah itu konsul dok, aduh ini agak mau muntah nih dok, muntah. Itu kamu muntahin. Datang lagi, nih obat apa namanya yang untuk ngemin itu, yang warna putih siapa namanya lah itulah. Nah, habis itu kunjungin lagi gitu, dok saya habis muntah gini, dikasih. Kamu kalau sini lagi muntah nanti saya infus aja ya. Ditawarin diinfus. Jadi karena takutnya apa? Setelah muntah kan makan dikeluarin lagi. Ya bakal gitu terus kan pasti apa? Udah bakal gitu terus kan ya apa kata dokter Aulia solusinya udah diinfus aja kamu. Ditawarin Iya. gitu. Beneran dah. Nggak ada Terus dari harapan itu gitu agak kan. mikir sih, aduh masa diinfus. Tapi ya karena diinfus kan untuk ini kan suplai makanan ke tubuh kita kan tanpa Iya. apa namanya kita inilah makan nasi berat gitu. Dan dari situ keempat kali lah, ya udah alhamdulillah masuk laut Maluku yang tenang, aman gitu, nggak muntah lagi. Pas ketemu gimana? Iya. Masih mau muntah lagi nggak? Nggak dok, aman. Jadi kalau setiap kita kan kalau ruang kesehatan kalau tahu itu kadang banyak ABK ya, itu ditanya gitu, kamu mau muntah lagi, pasti di gitu kalau gue lewat gitu, pasti ditanya gitu. Sama. Atau Gue kamu juga. bisa muntah ya? Gitu. Aduh. Semua orang tuh kalau ngeliatin gue tuh kayak aman. Pertanyaan aman aja gitu. Aman apa? Sama. Pasti ditanya Iya, aman parah, nggak? kan? Aman nggak? Aman, Bang. Kalau Bara nggak keluar dari kamar, nggak usah sok-sokan ngobrol kalau Bara. Mayat hidup dia, mayat hidup. Iya, sampai Tapi sepatu total- aku nggak lepas lah. Iya, nempel aja tuh. Total berapa kali muntah kalau Bar? Kayak aku nggak terhitung, Mbak. Aku nggak bisa hitung. Aku betul-betul kayak sudah nggak bisa keluarin lagi tuh. Saka sehari 3, kalau 2 hari 6 lah ya. Iya. Firman berapa? Kalau aku sih 6 aja. Nggak lebih. Sebenarnya aku muntah itu di darat sebenarnya juga darat itu di Ternate itu di benteng-benteng itu kan aku awal di. Oh, udah mulai sakit dia. Ya, itu memang udah mulai agak nggak enak badan. Nah, awalnya tuh aku cuma minta sama Mbak Monik minta diantar ke apotek yang ada dokternya, jadi sekalian minta resep dokter Bisa kan. konsul. Nah, awalnya aku minta gitu karena ini nggak apa-apa. Pada saat itu sudah dialihkan ke Mas Guntur, ternyata pas kegiatan kita tuh ada yang ngikutin ambulan. Oh iya. Nah, kepikiran lah mereka Dimasukkan kalau lah sana ya. dinaikkan ke ambulan aja. Iya, dinaikkan ke ambulan aja. Padahal aku minta ke apotek kan, terus tuh ya udah naik aja Mas, dipastikan betul-betul. Karena terus tuh sampai di rumah sakit, dibawa di puskesmas dulu kan, terus tuh dari puskesmas bilang ini dirujuk aja ke rumah sakit. Kan kaget kan, tiba-tiba. Separah itukah saya gitu kan? Iya, cuma minta obat, langsung dirujuk ke rumah sakit umumnya. Ya udah, dirujuk, agak was-was sampai di sana, langsung dirapit,
langsung berapa kali suntik gitu. Ya syukurnya sih dikira COVID kan, awalnya juga gejala COVID, tapi aman sih. PCR tuh aman. Bukan. Makanya bisa ikut. Iya. Oh, sempat PCR juga? Sempat PCR. Bayar sendiri tuh? Enggak, kan ada asuransi. Oh iya. Iya. Bagus. Oke, pertanyaan dari Ade Putra nih. Di atas-atas deh pertanyaannya. Kalian mandi berapa kali selama di kapal? Firman. Kalau aku sih Bang, 1 hari 1 kali lah. Oh, Kalau normal. Saka? Waktu Makassar Buton satu hari 1 kali. Nah pas lagi ombak gede itu nggak mandi. Sekitar 2 hari itu nggak mandi. Bener nggak mandi. Karena bener kita jalan ombak gede nggak mandi ya. Bara berapa kali? Aku mandi itu pas lewati Katulistiwa ya, mandi Katulistiwa. Itu sekali. Terus tuh pada saat mau turun kapal di Kupang. Jadi bisa dibilang ya cuma 2 kali mandi. Itu pun pas sudah ini kondusif. Selebihnya nggak ada mandi, nggak ada ke WC. Ya, sama. Kalau gua selama di KRI itu mandi cuma sekali pas Katulistiwa aja udah. Soalnya kan nggak ini sih, nggak berkeringat kan. Iya, di Duh, kamar kan itu AC tuh kan. mustahil mau berkeringat. Iya, Iya. mustahil mau berkeringat. Terus mau sok-sok jalan kamar mandi tuh sok-sok kuat kali gitu kan. Nggak deh gitu. Maaf gitu. Mana? Hah, ada Bu Yusma. Iya. Seriusan? Oh iya ada Bu Yusma. Halo Bu. Malu kali aku. Halo. Aduh. Ada Bu Yusma. Ya Allah. Halo Bu, kita lagi gabut ini Bu. Halo Bu. Bu Yusma ikut kita dari Tidore ke Banda tuh. Bu Yusma, Resa pakai jaket ya. Iya Bu, saya mau ngambil jaket. Tiba-tiba gue nggak balik lagi ke atas ya kan. Ditempar di bawah, itu parah banget. Ya udah tinggal 30 detik lagi nih. Ya udah, makasih teman-teman semua udah sharing cerita-cerita ya teman-teman. Siap. Jangan lupa kita nanti tiap minggu bakal ada sesi